يا من خلق النور ربي الله يا من سميك واليمنى أهلا وسهلا بك الله يا من صفى وفي الهوى صار حسبي الله بني مكاني ربي فادعو لمثل الله ندعو وقد عسى بتحقيق الله يا من لم يشرب فليس هو قلبي مع الله في عملي وليس كما هو الله أعيذه بيومه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح الحبيب. نوينا أن نقرأ سورة الفاتحة بالنيات الشفاء والدواء إلى روح والجسد الأستاذ خالد
negara ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi syarha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun al-islah bainan nas min afdalil qurubat. Wa qad thabata bil ayati wal ahadithi an-nabawiyyati anna al-islah bainan nasi min afdalil qurubati wa ma ahsana qawla qail innal fadaila kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'aini ta'zimu amrillahi jalla jalaluhu wa sa'yu fi islahi dhatil baini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Besar Al-Muttaqin Aminonci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Alwi Albar, para asatid Ustaz Nasr Ishaq ya, wa para sesepuh orang tua yang saya muliakan, saya hormati, serta hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dapat kabar Al-Habib Doktor ya, Al-Habib Doktor Hasan bin Idrus Al-Habsyi, cucu dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya, beliau wafat insyaallah di hari yang baik, husnul khatimah, yaumul Jum'ah
Ada yang mengatakan lagi khutbah, ya, wallahu alam, apalagi khutbah, apalagi ceramah, yang pasti meninggal dalam keadaan baik, sedang berdakwah fisabilillah. Beberapa bulan yang lalu sama-sama kita mengisi acara ceramah di Zawiyah Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar, bersama beliau juga. Itu pertama kali secara pribadi saya bertemu, dan terakhir kali saya bertemu beliau. Dan kita berprasangka baik, wa huwa min ahlil khair. Beliau orang baik, meninggal di hari yang baik. Ada satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam sunan beliau, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah ta'ala fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah Ta'ala akan jaga dia dari fitnah kubur. Memang benar, ya, hari itu tidak menentukan orang itu meninggal baik, karena Nabi kita juga meninggal bukan di hari Jumat, ya, hari Senin. Ya, hari Senin juga termasuk hari yang baik. Tapi maksud hadis ini adalah maziyah yaumil Jum'ah. Ada keistimewaan hari Jumat ketika ada orang meninggal di hari tersebut. Semua hari itu baik. Kita juga gak bisa mengeluarkan satu pendapat bahwa yang meninggal selain dari hari Jumat tidak baik, gak boleh. Itu rahasia Allah. Wa Rasul meninggal hari Senin. Yang pasti meninggal dalam keadaan taat atau meninggal dalam keadaan tidak bermaksiat, itu sudah baik. Su'ul khotimah itu artinya meninggal dalam keadaan dosa. Berarti ada dua peluang orang itu husnul khotimah: meninggal dalam keadaan tidak melakukan dosa, atau meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat. Itu yang ideal. Nah, dan memang ketika Nabi katakan hari Jumat, kalau ada yang meninggal hari Jumat dijaga dari fitnah kubur, itu kalau di sensus memang rata-rata orang baik meninggal hari Jumat. Orang yang meninggal dalam keadaan maksiat biasanya selain daripada hari Jumat, dan tidak masuk hari Senin. Hari Senin juga itu punya keistimewaan, ya, keistimewaan. Sebab apa? Sebab Rasul wafat di hari tersebut. Cuma ini sebagai maziyah, satu kemuliaan dan alamah husnul khotimah, tanda husnul khotimah insyaallah. Nah, maksud daripada dijaga dari fitnah kubur bagi orang yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, itu kami baca di dalam syarahnya Tuhfatul Ahwaj, syarah dari Sunan At-Tirmidzi, karya Syekh Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan makna daripada Allah jaga dia dari fitnah kubur, ya, atau min fitnatil qabri, min azabihi au su'alihi. Dia dijaga dari azab kubur, dan dijaga dari apa? Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jadi kalau yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat, gak ada lagi pertanyaan malaikat kepadanya. Ya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka.
Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa imammu, siapa saudara-saudaramu. Nah, yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat gak ada pertanyaan ini lagi. Langsung dikasih nikmat di dalam kuburannya. Itu keterangan dalam kitab Tuhfatul Ahwaj. Makna tidak diazab kubur berarti apa? Dikasih nikmat. Karena di tempat itu hanya dua, imma diberi nikmat, imma diazab. Ya. Al-qabru imma rawdah min riyadil jannah au hufratun min hufari niran. Kuburan itu bisa taman surga, bisa juga menjadi lubang atau jurang api neraka. Hanya ada dua tempat. Nah, kita meyakini ada yang namanya alam kubur. Meyakini itu. Berbeda dengan Mu'tazilah, ya, pendapat mereka tidak percaya adanya alam kubur. Dalam hadis banyak sekali menerangkan alam kubur, tapi mereka menolak riwayat ahad. Hadis ahad ditolak, mereka maunya mutawatir. Sedangkan hadis mutawatir itu jumlahnya tidak banyak, hanya 310. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, mudah-mudahan ya beliau Allah ampunkan dosanya, Allah tinggikan derajatnya di dalam kuburannya, ya, dan kita yang hidup mudah-mudahan juga bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Kemudian ada ustadz kita sakit, ya, Ustadz Khalid, kita doakan biar Allah angkat penyakitnya, ya, disembuhkan dari penyakitnya, dibersihkan dari dosa-dosanya, ya, diampunkan seluruh kesalahannya, ya, bi barakah wasir suratil Fatihah, syifaan wa dawaan lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita sampai ke pembahasan mendamaikan orang yang bertikai, ya, al-islah, al-islahu bainan nas. Keterangan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sangat banyak sekali terkait keutamaan orang yang mendamaikan orang yang bertikai. Jadi tidak selamanya yang dikatakan jangan ikut campur urusan orang. Nah, kalau seperti itu amalan ini akan hilang. Bagi siapa yang mampu mendamaikan, dia bisa lihat orang itu yang bertikai, mendengar ucapannya, menghormatinya, dan dia tahu mereka sedang bertikai, dan dia mampu dengan dugaan yang kuat bisa mendamaikan, wajib baginya mendamaikan. Itulah sifat orang beriman. Jadi istilah jangan ikut campur urusan orang, nah istilah ini tidak benar seutuhnya. Harus ada islahun nas, itu kan berarti ikut campur. Tapi ikut campurnya apa? Mendamaikan. Mendamaikan, dan itu amalannya para anbiya, amalannya para aulia. Banyak para wali, mereka itu diangkat oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Amalan ini al-islah bainan nas. Di antaranya salah satu tokoh Khalifatus Salaf Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf di Jeddah, ya. Beliau punya akhlak semacam ini. Gak bisa melihat ada orang bertikai, beliau turun tangan langsung untuk mendamaikan. Ini akhlak terpuji. Satu ketika beliau mengajar di satu majlis, ada orang yang beliau kenal, sering hadir majlis beliau, ya. Tapi di hari itu beliau lihat orang itu tidak ada. Selesai pengajian, beliau tanya, mana fulan bin fulan, biasa hadir majlis.
Ternyata ada salah satu kerabatnya mengatakan ada masalah. Masalah apa kata Habib? Masalah rumah tangga. Ada masalah dengan istrinya. Saat itu juga Al-Habib Abdul Qadir mendatanginya. Padahal beliau ini punya waktu sibuk dengan mengajar, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan menerima tamu. Tapi dapat info demikian, bahwa salah satu anggota majlisnya itu ada masalah dengan istrinya. Beliau turun tangan langsung mendatangi sang murid. Singkat cerita, istrinya ini sudah keluar rumah, ya, berkelahi kemudian keluar rumah. Nah, ini juga larangan, ya, yang sifatnya tidak baik. Kalau suami istri bertengkar kemudian salah satu itu keluar dari rumah. Bisa ranjang tidak bertatapan masih bisa lah, satu kasur, tapi tidak bisa lebih. Melebihi itu artinya apa? Dia keluar rumah. Karena ketika bersama bisa rujuk sekalipun sudah talak satu. Kemungkinan perdamaian itu lebih terbuka lebar ketika kedua-duanya bersama. Tapi kalau sudah pisah jadi masalah baru, apalagi komunikasi dimatikan semua. Nah, yang seperti ini tidak diajarkan di dalam agama kita. Hukumnya haram istri itu bertengkar dengan suami kemudian keluar dari rumahnya. Sekalipun dia marah tetap harus di dalam rumah. Kalau pertengkarannya sifat yang wajar, ya. Kita tidak berbicara KDRT, itu lain lagi. Nah, Habib Abdul Qadir mendatangi sang murid. Kemudian menanyakan masalahnya apa. Ya, ini istri sudah keluar rumah. Ada masalah dengan saya. Kata Habib Abdul Qadir, mungkin kamu kurang kasih hadiah. Coba ini uang, dikasih uang. Kamu beli emas. Kemudian ini ada uang lebih, kamu ajak makan, kemudian ngobrol baik-baik. Kasih dia kejutan hadiah ini. Kasih uang. Sudah mendamaikan, menderma juga. Oh, beliau dermawan sekali. Dermawan sekali. Gutub fi zamani. Pemimpin para aulia di zamannya menurut keyakinan para aulia. Dan termasuk guru dari Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Abu Bakar berguru juga kepada beliau, bahkan diberikan tongkat. Termasuk murid beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Dr. Al-Habib Abu Bakar, ya, Al-Masyhur. Kemudian Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jufri. Banyak tokoh-tokoh ulama besar yang ada saat ini itu termasuk murid beliau. Ya, Habib Zain bin Smith, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, yaitu murid-murid beliau. Dikasih itu uang beli emas. Maka sang murid mengikuti usulan sang guru, dia pergi ke toko beli emas. Kemudian dia datangi rumah mertuanya karena istrinya sudah pindah ke rumah mertua. Diajaklah makan di restoran yang mahal, dikasih makanan yang enak. Sudah habis makan, sudah kenyang, dikasih keluar emas. Sudah selesai, dimaafkan. Ya, semua perempuan pasti suka emas. Ini akhlak yang terpuji. Dan kesibukan beliau seperti itu. Bukan satu dua orang, beliau damaikan banyak. Itu. Padahal waktu beliau itu sebenarnya ada yang lebih penting lagi sebenarnya dari itu. Tapi beliau tahu bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam Al-Quran Allah nyatakan di surat apa itu? Al-Hujarat.
Orang-orang beriman itu mereka punya karakter. Apa karakter mereka? Faslihu baina akhawaikum, mendamaikan dua orang yang bertikai, dan bertakwa kepada Allah. Jadi mereka lakukan itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan ini paling cepat mengangkat seseorang menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena tidak mudah. Toh kita manusia sendiri punya masalah sendiri. Kok masih sempat mikir masalah orang lain? Itu kan luar biasa. Bukan hanya mikir, tapi dia beramal. Bahkan mengorbankan hartanya untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Makanya amalan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf memang terkenal memiliki akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Mungkin kita sendiri tidak mampu mengikuti. Ya, selain beliau kerjaannya suka mendamaikan orang, beliau juga karim. Ulama yang sangat dermawan. Itu pernah dapat uang banyak dikasih oleh muridnya. Di hari itu juga uang yang banyak itu kalau dikalkulasi ke rupiah bisa miliaran tuh. Satu hari itu habis dibagikan kepada kaum fukara wal masakin, dan beliau ikut mengantarkan. Ya. Beliau tahu rumah-rumah orang yang susah. Suruh murid kasih ke fulan. Habis uang. Dan beliau dikenal juga orang yang sangat sabar. Sabar sekali. Pernah diceritakan ada acara ceramah. Penceramah utamanya beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Mungkin di jalanan ada macet atau ada kendala apa sehingga acara itu menjadi terlambat, dan orang-orang sudah menunggu kedatangan beliau. Karena menunggu kedatangan beliau agak lama, ada ulama di situ juga disuruh ceramah dulu sambil menunggu kedatangan beliau. Maka ini ulama dia ceramah, dia baca, ya, dia kutip ayat Al-Quran, dia mengutip hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah dia ceramah, Al-Habib Abdul Qadir tiba. Seluruh jamaah berdiri menghormati kedatangan Al-Habib Abdul Qadir. Ternyata ini orang yang ceramah memang punya hati gak bagus, ya, kepada Al-Habib Abdul Qadir. Mungkin karena dia lihat orang lebih hormati kepada Habib Abdul Qadir dibanding dia, sehingga hatinya itu menjadi iri kepada Al-Habib Abdul Qadir. Padahal ini sudah level ulama, ini penceramah. Subhanallah, dia megang mic tuh. Hanya dia bilang, kenapa harus berdiri hormati? Sudah biar saja, gak usah hormati kedatangan Habib Abdul Qadir. Begitu. Kemudian mulai dia kritik. Di ceramah itu Habib Abdul Qadirnya ada dikritik tuh. Ya, jangan berlebihan, ini orang biasa, gak begini. Ya. Kalau orang yang normal, yang jiwanya belum dididik, pasti akan marah. Di depan orang banyak, lagi ceramah, isinya mencela Al-Habib Abdul Qadir, dan Habib Abdul Qadir ada di situ. Padahal itu acaranya Habib Abdul Qadir juga. Dikritik habis-habisan. Selesai dia kritik, dia cela, dia caci maki. Ya, sudah hilang tadi Al-Quran wa hadis, hilang. Habis dia ceramah, dipanggillah Habib Qadir untuk ceramah. Yang hadir sudah marah kepada orang itu, termasuk Sahibul Bait. Karena Sahibul Bait mengadakan acara itu, penceramahnya Al-Habib Abdul Qadir. Tapi ini tamu, entah kenapa kok jadi su'ul adab. Maka dikasih waktu kepada Al-Habib Abdul Qadir untuk ceramah. Ini kalau kita pasti, wah ini dikonter balik ini, iya kan, diserang balik. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tanpa ekspresi marah, emosi, beliau mengatakan, jazakumullah khair, semoga Allah berikan kebaikan kepadamu. Masya Allah, tadi ceramahnya bagus,
Ahsan, luar biasa ceramahnya. Jadi nasihat bagi saya, insya Allah. Ya. Jadi karena ceramah tadi sudah bagus, saya tidak perlu tambahkan ceramah lagi. Kita tutup saja dengan doa. Tutup dengan doa. Ini orang yang tadinya benci kepada Habib Abdul Qadir berubah hatinya menjadi pencintanya Habib Abdul Qadir. Dari mana? Dari akhlaknya. Nah, ini tidak mudah, ikhwan. Tidak mudah. Ini orang yang hatinya dipenuhi dengan Allah dan Rasul Muhammad. Baru mampu melakukan ini. Nah, sehingga disifati di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa adalah orang yang senang berinfak dan orang yang mampu menjaga amarahnya. Dia mampu mengendalikan emosi di saat marah. Ini orang yang paling kuat sebenarnya. Orang yang paling kuat adalah sudah memuncak emosi tapi dia mampu mengendalikannya. Karena takut kepada Allah Ta'ala, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilakukan oleh beliau. Di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di situ ada riwayat Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah. Laisa syadid bisur'ati, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang jagoan dan kuat itu bukan yang jago berkelahi atau jago gulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang ketika sudah memuncak emosi, dia mampu mengendalikan dirinya. Itu yang paling luar biasa. Dia kuat bukan secara fisik, tapi kejiwaan. Dia kuat bukan secara otot, tapi spiritualnya kuat. Akhirnya yang pembenci tadi berubah. Sebab akhlak beliau, ya, akhlak daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Luar biasa. Ada riwayat mengatakan kalau ada orang sudah mencapai level itu, jika ada orang sengaja memancing emosinya, mencaci maki dirinya, kemudian dia mampu sabar tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, sebaliknya dia mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, itu di dalam riwayat dikatakan hampir-hampir menjadi nabi dia. Kadal halim ayyakunan nabiyya. Kadal halim ayyakunan nabiyya. Hampir-hampir orang yang mampu menahan amarah dan emosi, dia itu menjadi seorang nabi. Hampir-hampir. Dan ini sifatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau masalah pribadi gak pernah marah. Untuk diri beliau, ya, kalau kita teliti beliau marah itu berkaitan dengan apa? Ada yang menyakiti keluarganya, itu dalam riwayat beliau marah. Karena itu memang sifat terpuji. Seharusnya jika ada orang menyakiti anak kita, orang tua kita, istri kita, secara fitrah manusia itu harus marah. Menyakiti guru kita, nah, Nabi kalau urusan itu Nabi marah. Tapi kalau berkaitan pribadi beliau tidak marah. Beliau maafkan. Dan juga berkaitan dengan pelanggaran hukum Allah, hak-hak Allah diabaikan, di situ beliau marah. Di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabihi. Kalau berkaitan haknya beliau maafkan. Tapi jika berkaitan dengan haknya Allah yang dilanggar, maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan beliau sebab kemarahan beliau. Ada satu ibarat yang luar biasa, ditulis oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Di situ beliau terangkan
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu hanya marah jika berkaitan dengan hukum Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi. Nabi tidak pernah marah untuk urusan pribadinya, untuk dirinya sendiri. Walakin yaghdab lillah. Akan tetapi beliau hanya marah jika berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap haknya Allah. Ini satu bentuk al-ghadab al-mahmud, ya. Marah yang terpuji itu. Marah yang mulia seperti itu. Marah karena Allah. Senang juga karena Allah. Man ahabba lillah wa ghadaba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, menolak dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh imannya sempurna. Ini akhlak. Jadi kita butuh ilmu yang begini. Namanya tatbiqiyah, ilmu praktek. Tiru sifat mereka, akhlak mereka, beruntung. Ya. Tashabbahu bil kiram. Ikutilah, tirulah orang-orang yang mulia, para aulia, para solihin. Fa inna tashabbuha bil kiram falah. Karena meniru orang-orang mulia itu adalah satu keberuntungan. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum iktadih. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab petunjuk mereka, ikutilah jalan mereka. Walzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadaqallah bil aslafi. Lazimkanlah Al-Quran, ikutilah sunnah Rasul, dan ikutilah jejak langkah para ulama, para salaf solihin. Maka sungguh kita sudah mengikuti Al-Quran dan juga sudah mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sifatnya Al-Habib Abdul Qadir. Jadi beliau selain juga sebagai musleh, ya, punya akhlak senang mendamaikan orang, musleh. Beliau juga punya sifat adalah tadi disebut apa? Penyabar, halim, bahasanya halim, orang yang sabar, tidak mudah marah dan memaafkan. Ada juga ulama ayahanda dari Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, juga punya kebiasaan senang mendamaikan orang, yaitu As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Satu ketika beliau berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di kota Madinah Al-Munawwarah beliau berkunjung untuk beberapa hari di sana, disewa apartemen. Ini ayahanda dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan ini yang meriwayatkan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki kepada murid-muridnya. Sewa apartemen, kemudian jam 2 malam biasa beliau bangun sholat tahajud. Ketika bangun sholat tahajud jam 2 malam, ambil air wudhu, mau siap-siap sholat, terdengar suara di luar apartemen itu, di tangga situ, tapi masih di lantai yang sama, ya. Suara berisik seperti orang yang sedang bertengkar. Nah, Al-Habib Alwi atau Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau menunda sholatnya karena tadi memang beliau ini punya jiwa juga sama seperti Al-Habib Abdul Qadir, yaitu musleh, senang mendamaikan orang yang bertikai. Beliau keluar, ternyata beliau saksikan pemandangan yang mengagetkan beliau, di mana
ada anak muda sedang memukul orang tua laki-laki, pakai sendal dipukul. Yang dipukul orang tua, yang memukul anak muda. Said Alwi tidak kenal nih siapa dia. Yang anak muda itu siapa tidak kenal, yang orang tua itu juga tidak kenal. Maka beliau langsung bergegas menghentikan itu. Dia bilang, wahai anak muda, jangan kau pukul, ini orang tua. Kenapa kau pukul dia? Ternyata orang tua yang dipukul itu justru melarang. Ya Syekh, jangan larang, biar dia pukul saya. Tidak apa-apa. Kenapa? Wahai nak, pukul saya. Entar dulu, jangan kau pukul, ini orang tua. Karena mungkin sudah ditahan oleh Said Alwi, suruh hentikan jangan memukul. Ini anak muda langsung masuk ke kamar. Karena memang tetangga di apartemen itu. Said Alwi tanya kepada orang tua itu, tunggu dulu nih, saya mau tanya dulu, itu tadi yang mukul siapa? Itu anak muda. Dia katakan, itu anak saya. Anakmu? Iya. Berarti kamu ayahnya? Iya. Terus kenapa kamu biarkan dia memukulmu? Bahkan saya suruh hentikan, kamu melarang. Maka sang ayah ini mengatakan, orang tua ini mengatakan, ya saya ingin dosa saya terhapus dengan dia memukul saya. Karena dulu saya pernah memukul ayah saya di jam yang sama, di waktu yang sama, menggunakan sendal juga. Maka saya teringat, ini adalah balasan Allah kepada saya, sebagaimana saya lakukan kepada ayah saya. Ini yang Nabi katakan dalam hadis, ya, riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Baktilah kalian, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Itu hadis Rasul, dan ini terjadi. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazahul ihsan illal ihsan. Dan perbuatan ini berlaku secara umum, bukan hanya terbatas ke orang tua. Kita zalimi seseorang, ini Allah tidak melupakan kejadian ini. Kita pernah menyakiti orang, mengganggu orang, ini direkam oleh Allah, harus dibalas. Sifat muntakimnya Allah. Ada sifat Allah namanya Al-Muntakim. Apa artinya Al-Muntakim? Al-Imam Al-Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna mengatakan, Al-Muntakim adalah sifat Allah yang membalas kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada orang lain. Itu akan dibalas oleh Allah, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Tapi kalau memang yang dibalas dua tempat, itu kalau ke orang tua. Kalau ke orang tua tuh harus ada balasan di dunia dulu. Kalau dia gak tobat, gak minta maaf, dapat juga di akhirat 2 kali. Tapi kalau yang lain, ada kemungkinan kadang-kadang dibalas di dunia, tapi ada dibalas di akhirat saja. Tapi kalau ke orang tua, dia kena 2. Di dunia kena, di akhirat juga kena, kalau tidak taubat. Ini kita lihat sifat musleh. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji orang yang punya sifat ini, suka mendamaikan orang. Maka makna makhluknya, makna kebalikannya, mengkompori orang, itu akhlak yang tercela. Kasih kompor, ya. Hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Itu bahasa kinaya orang-orang Arab, bahwa kayu bakar itu tukang kompor. Suka memprovokasi orang. Senang lihat orang berkelahi. Senang lihat orang susah. Senang lihat orang salah. Ini gak benar. Nah, orang yang punya sifat semacam ini ada konsekuensinya dari Allah Ta'ala. Nabi katakan, la tudhir asyamatata li akhika fayarhamhullah wa yabtaliyak. Jangan pernah kalian itu senang di atas penderitaan orang lain. Jangan kalian senang di saat orang itu susah, orang itu jatuh,
Jangan pernah kalian senang. Kalau itu dilakukan, Allah akan berikan rahmat kepada orang tersebut yang mengalami masalah itu, yang mengalami kesusahan itu. Allah rahmati dia, dan kamu yang senang atas penderitaan dia, akan Allah berikan bala yang sama kepadamu, bahkan bisa lebih. Ya. Ini akhlak ikhwan muslimin. Jangan dulu bicara terbang di langit. Jangan dulu bicara mikir pusing negara ini bagaimana. Kamu bukan presiden, kamu bukan pejabat. Mikirin bagaimana nasibmu di akhirat nanti, ikhwan muslimin. Mikir bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Pikirkan bagaimana di saat kita meninggal, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang dipikirkan. Maka subhanallah, ini akhlak dicontohkan oleh ulama. Kalau ayat Al-Quran, hadis Nabi, itu sifatnya tekstualis. Kita bisa tahu lewat teks. Tapi kalau cerminan amal dari teks-teks tersebut, baik Al-Quran dan hadis, itu adalah amalan para aulia dan para solihin. Mereka praktekkan. Makanya Allah angkat derajat mereka. Al-Habib Abdul Qadir juga mengajarkan kepada kita satu hal. Tadi beliau punya sifat musleh, mendamaikan orang. Punya sifat al-halim, orang yang sangat sabar. Beliau juga mengajarkan kepada kita husnuzon, punya prasangka baik kepada orang lain. Itu ada riwayat Al-Habib Abdul Qadir itu kan tinggal di Saudi Arabia, di Jeddah. Pernah bertemu dengan Syekh bin Bas. Tahu ya Syekh bin Bas? Tentu ini berseberangan ya. Secara manhaj beda. Bahkan manhaj Syekh bin Bas ini justru banyak menyalahkan manhaj dari Al-Habib Abdul Qadir. Yang senang tawasul, yang senang ziarah kubur. Mungkin divonis sebagai orang ahli bid'ah, bahkan mungkin divonis sebagai ahlu syirik. Tapi subhanallah, Al-Habib Abdul Qadir pernah bertamu ke rumah Syekh bin Bas, dan beliau itu tidak mau mendengar berita-berita yang tidak baik, dan memandang semua manusia itu baik. Padahal di hadapan beliau ini yang sehari-harinya itu dengan murid-muridnya mengkritik amaliyah beliau. Sampai heran orang nih. Al-Habib Abdul Qadir bertemu dengan Syekh bin Bas, bersilaturahmi. Selesai silaturahmi, Al-Habib Abdul Qadir keluar dari rumah Syekh bin Bas. Kemudian ada yang tanya, "Ya Habib, antum kenal siapa beliau?" "Oh iya, Masya Allah, Syekh bin Bas." "Bukan, menurut antum beliau ini bagaimana?" Kata beliau apa? "Zonantu annahu waliyun min awliyaillah." Oh, kalau beliau itu saya punya keyakinan seorang wali Allah. Syekh bin Baz seorang wali Allah. Ini bahasa apa? Kita harus lihat bahasa kebersihan hati seorang wali min awliyaillah. Beliau yang wali, yang hatinya bersih, memandang orang semuanya itu baik, termasuk orang yang berseberangan dengan beliau. Bahkan saja bisa menuduh beliau sebagai ahli bid'ah, ahli syirik. Nah, ini tidak mudah ikhwan muslimin. Ini orang sudah level berbeda dengan kita. Ya, sudah level berbeda. Di dalam Al-Quran jelas tuh Allah nyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni itsmun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian atau jauhilah kalian banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, itsmun. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan ayat tersebut dikutip oleh At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya beliau mengatakan az-zon zonnani, prasangka itu ada dua. Yang dimaksud ini prasangka buruk ya. Az-zon zonnani, prasangka itu ada dua.
ahaduhuma, yang pertama itu ismun, prasangkanya adalah dosa, prasangka buruknya adalah dosa. Wa huwa antazunna wa tatakallama bihi. Kapan prasangka buruk itu dosa? Kata beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar generasi tabi'ut tabi'in yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Beliau mengatakan prasangka ada dua, yang satu itu dosa. Kapan dinyatakan prasangka buruk itu dosa? Ketika kamu sudah berprasangka kepada seseorang dengan prasangka yang buruk dan kamu sudah mengucapkan itu. Kata beliau, kalau sudah diucapkan prasangka itu baru masuk ithmun, dosa. Tapi kalau masih di dalam hati, belum dia utarakan dengan ucapan, menurut pendapat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka orang tersebut belum melakukan dosa. Makanya yang kedua kata beliau, wathani wa huwa antazunna wala tatakallamu bihi. Nah, prasangka buruk yang kedua yang belum dicatat laisa bi itsmin, belum dicatat sebagai dosa, dia berprasangka buruk tapi dia belum utarakan dengan ucapan, cukup di dalam hati saja berprasangka. Ini mazhabnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau golongan para asfiya sudah prasangka buruk di hati, bagi mereka dosa. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan prasangka buruk itu minal ithim, su'uzon itu minal ithim, berprasangka buruk bagian daripada dosa, walaupun belum diutarakan. Itu tafsirannya Sayyidu Ta'ifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi luar biasa ini akhlak, boleh kita tiru insyaallah. Ya, qadaman ala qadamin biziddin auza'i, setapak demi setapak mengikuti jalan mereka, insyaallah kita dapat kebagian daripada kemuliaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan bahwa mendamaikan orang yang bertikai adalah satu amal ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah, yang paling afdol. Dalam syair, ini syair ucapan daripada salah satu tokoh ulama bernama Muhammad bin Aiman Ar-Rahawi. Beliau mengatakan, innal fadailah kullaha law jummi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'ain. Sesungguhnya seluruh keutamaan, seluruh kebaikan itu kalau dihimpun, maka dia akan kembali kepada dua kebaikan saja. Kata beliau, yang pertama, ta'zimu amrillah jalla jalaluh, mengagungkan semua perintah Allah. Ini orang berangkat haji, berangkat umroh, jangan hanya safar bizohir, jangan hanya berangkat secara zohir, sana berangkat ikut manasik pulang, enggak. Tapi dia juga as-safar birruh, dia juga harus berangkatkan dengan spiritualnya, ruhnya. Sebelum dia tiba di tanah suci, dia harus tanamkan bahwa saya diundang oleh Allah dan Rasul. Orang yang datang ke sana kan diundang. Siapa yang mengundang? Allah. Siapa yang mengundang? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu ditanamkan nih, sehingga ada apa? Ta'alluq al-qalb, punya ikatan hati. Perjalanannya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Kalau kita tahu kita diundang oleh Allah dan Rasul, maka Allah wa Rasul sahibul bait, yang punya rumah. Kalau yang punya rumah, adabnya adalah sebelum masuk rumah kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika ziarah ke makam Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan pemilik rumah wajib kita hormati, kita muliakan, kita agungkan, karena dia akan menjamu kita di sana. Dia berikan tempat tinggal kepada kita 3 hari.
dia kasih makan kita, dia muliakan kita, maka kita sebagai tamu juga harus memuliakannya. Itulah yang namanya ta'zimu amrillah, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda di dalam hatinya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau, semua kebaikan terhimpun menjadi dua. Yang pertama memuliakan perintah Allah, dan yang kedua wasa'yu fi islahi dzatil baini. Dia berjalan dengan tujuan mendamaikan orang yang bertikai. Kata beliau, itu dua amalan yang menghimpun seluruh keutamaan al-fadail. Dikatakan oleh Imam Hasan, Nabi SAW bersabda, afdalun nasi indallahi yaumal qiyamah al-muslihun bainan nas. Manusia yang paling utama di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang hidup di dunia selalu mendamaikan manusia yang bertikai. Orang-orang yang bertikai. Bahkan Jibril punya cita-cita. Jadi bukan hanya manusia punya cita-cita, malaikat juga punya cita-cita. Di sini dikatakan inna Jibril tamanna. Sesungguhnya malaikat Jibril memiliki cita-cita, angan-angan, harapan. Apa itu cita-cita malaikat Jibril? Ayyakuna fil ardi yasqal ma. Ingin jadi manusia. Ingin jadi manusia, hidup di dunia, ada orang haus dikasih minum. Itu cita-citanya malaikat Jibril. Kenapa? Karena pahalanya gak bisa dihitung. La hadda lah. La hadda lah. Gak bisa dibatasi. Cita-cita kedua malaikat Jibril, wa yuslihu bainal muslimain. Ingin mendamaikan dua orang muslim yang bertikai. Apa maknanya? Malaikat Jibril paham betul begitu besar kebaikan dan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengamalkan amalan ini. Itu. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut, masih membahas tentang masalah islah bainan nas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala islah hati kita, islah ruh kita, islah daripada seluruh hubungan kita dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.